pada video kali ini, kita masih membahas mengenai gerakan kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030. Nah, kita masuk ke topik pembahasan selanjutnya ya. Apa sih topik pembahasan selanjutnya? Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai prinsip-prinsip kimia hijau, pengertian kimia hijau. Nah, dasar-dasar kimia hijau. Maka pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Nah, proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau apa sih? Apa aja sih proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau? Masih ingat nggak apa itu? Masih ingat nggak 12 prinsip kimia hijau? Tentunya masih ingat kan? Kalau sudah lupa, jangan lupa scroll di video sebelumnya ya. Nah, proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau tentunya proses kimia yang merugikan kita, yang merugikan alam, dan yang merugikan lingkungan sekitar. Nah, apakah teman-teman semua tahu? Apakah teman-teman ingat apa itu proses kimia tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau? Misalnya nih, pembakaran sampah. Apakah pembakaran sampah merupakan salah satu proses kimia tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau? Daripada kita bertanya-tanya, mending kita bahas di video ini. Ya, proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau salah satunya yaitu reaksi kimia pembuatan plastik. Teman-teman tahu plastik kan? Plastik yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang kita gunakan setelah kita beli sesuatu, pasti kita selalu membawa kantong plastik. Salah satu contoh proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau adalah reaksi pada pembuatan plastik. Sudah yang saya katakan sebelumnya bahwa plastik itu manfaat dan kegunaannya sangat banyak sekali dalam kehidupan kita. Namun setiap ada manfaat pasti ada kekurangannya, setiap ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, apa sih kekurangan dari produk plastik itu? Ya, kekurangan dari produk plastik tersebut pembuatannya itu masih memberikan dampak yang negatif. Nah, jadi proses pembuatan plastik ini merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Nah, prinsip kimia hijau yang mana sih? Apakah teman-teman masih ingat ke-12 prinsip kimia hijau? Jadi, proses pembuatan plastik ini termasuk ke prinsip hijau, yaitu upaya untuk membuat atau merancang produk kimia yang tidak butuh. Nah, kita kan dari prinsip kimia hijau itu kita sudah disuruh untuk memerlukan atau merancang produk-produk yang dihasilkan itu yang sesuai gitu, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini ada reaksi pembuatan plastik. Ini ya reaksinya. Di mana bahannya atau zat yang bereaksi yang digunakan dalam pembuatan plastik adalah etilena. Tahu nggak etilena itu mana? Ini zat penyusun dari plastik itu adalah etilena. Dan akan membentuk sebuah produk yaitu polietilena. Ini dia produknya. Nah, produk polietilena inilah yang merupakan
bahan untuk pembuatan kantong plastik. Produk ini ketika etilena ditambahkan dengan etilena akan menghasilkan sebuah produk, yaitu polietilena. Nah, polietilena ini merupakan bahan dari pembuatan kantong plastik, polietilena. Sudah tahu kan teman-teman? Bahan penyusun dari plastik itu apa? Ya, bahan penyusun dari plastik adalah polietilena. Kemudian ada juga nih proses pembentukan plastik yang lain. Contoh nih, saya mau bertanya nih kepada teman-teman semua. Selain kantong plastik, produk plastik itu kan ada banyak. Ada yang bisa menyebutkan nggak? Seperti sedotan, seperti styrofoam. Nah, itu merupakan plastik, itu merupakan reaksi pembuatannya itu tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Nah, ini ada dia reaksi. Bahannya itu berupa propilena. Propilena ini propilena ini teman-teman bisa melihat, bisa kita lihat sendiri, ini merupakan propilena. Nah, propilena ini bergabung dengan propilena yang lain akan membentuk polipropilena. Ini dia, akan membentuk polipropilena. Nah, polipropilena ini merupakan penyusun pada botol plastik. Nah, reaksi pembuatan kantong plastik serta botol plastik ini merupakan proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Jadi, kantong plastik ini bisa dibuat dengan cara mereaksikan polimer etilena dengan diulang dari awal. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Ya, ini merupakan 5 jenis sampah plastik yang sangat sulit terurai. Ini ada kantong plastik, wah 10-20 tahun. Ini ada botol plastik 50-80 tahun. Ini ada sedotan plastik 20 tahun. Waktu penguraiannya itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, coba kita tanya pada diri kita sendiri. Jika satu produk ini yang terurai ini, mereka akan terurai membutuhkan waktu yang lama gitu. Gimana kalau kita sehari-hari pasti bakalan banyak menghasilkan berbagai macam jenis plastik. Misalnya nih styrofoam. Styrofoam ini misalnya anak kos ya, anak yang geprek, atau kita beli makanan-makanan yang lain pasti sudah menggunakan styrofoam kan? Sudah canggih gitu, sudah pakai styrofoam. Bayangkan jika kalian membeli ayam geprek satu hari itu 3 styrofoam yang kalian hasilkan dan akan kalian buang ke bumi. Nah, waktu penguraian satu styrofoam itu 450 tahun. Jika 3 styrofoam. Nah, itu 1 hari. Bagaimana jika 2 hari, 3 hari, atau 1 bulan, seabad? Kita tidak mengetahui bagaimana kondisi bumi kita ke depannya. Bagaimana kondisi bumi untuk anak-anak kita kemudian, bagaimana kondisi bumi untuk penerus kita kemudian. Coba, apakah teman-teman semua sudah berpikir, sudah memikirkan itu semua? Nah, mulai sekarang kurangilah sampah plastik. Kalau misalnya kita
kita memakai sesuatu itu, misalnya nih kita membeli ayam geprek, bawa aja tempat bontotnya, tempat bekalnya dari rumah gitu. Ya kan, setidaknya kita sudah mengurangi satu jenis sampah saja. Nah, kita ke contoh berikutnya ya. Ini ada contoh lagi nih. Apa sih itu? Yaitu proses pembakaran sampah di daerah terbuka. Nah, proses pembakaran sampah ini merupakan proses kimia tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Karena apa? Karena akan menyebabkan polutan udara, karena akan menyebabkan efek rumah kaca, dan banyak lagi. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan kan? Nah, ini juga proses yang terjadi di saat pembakaran sampah terbuka ini merupakan reaksi pembakaran tidak sempurna. Jadi proses kimianya adalah reaksi pembakaran tidak sempurna, di mana pada reaksi karbon yang dihasilkan merupakan zat yang berbahaya. Nah, ini karbon ini karbon yang dihasilkan merupakan zat yang berbahaya. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Ketika kita menumpuk sampah, ketika kita membakarnya pada wilayah terbuka, itu merupakan proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Jadi gimana sih cara menanggulanginya? Gimana sih cara mengapainya? Ya kan? Nah, ini ada dari dua contoh reaksi yang tadi. Yang pertama reaksi pembuatan plastik, yang kedua ada reaksi pembakaran tidak sempurna, pembakaran sampah di lahan terbuka. Itu menyebabkan dampak negatif. Nah, dampak negatifnya yang sudah terjadi saat ini, yang sudah nyata terjadi, yaitu pemanasan global. Sebuah penelitian menyatakan bahwa tahun 2050, tahun 2050 sekitar 95% wilayah Jakarta Utara akan terendam akibat naiknya permukaan air laut. Ini naiknya permukaan air laut terjadi karena mencairnya es di kutub utara dan akibatnya akibat pemanasan global. Ini seperti pembakaran sampah itu menyebabkan pemanasan global. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi di muka bumi ini, reaksi-reaksi pabrik, itu bakalan menyebabkan pemanasan global. Nah, itu tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Apa sih dampaknya? Nah, penelitian menyatakan bahwa pada tahun 2050 sekitar 95% wilayah Jakarta Utara akan terendam akibat naiknya permukaan laut. Mengapa permukaan air laut itu bisa naik? Karena es di kutub utara itu sudah mencair. Bisa teman-teman bayangkan kan? Ulah kita dan kita yang bakal merasakannya. Plastik yang sangat lama diuraikan membutuhkan waktu yang sangat lama, serta reaksi pembakaran sampah terbuka. Tentunya masih banyak reaksi-reaksi kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Semoga dari video ini kita bisa melakukan satu hal yang bisa mewujudkan prinsip kimia hijau. Dadah, sampai jumpa.